Waalaikumsalam. Okta ya? Iya Ibu. Masuk Okta. Iya Bu. Langsung silakan duduk ya. Iya. Silakan duduk Okta. Baik Ibu. Halo Okta. Halo Bu. Okta apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Tadi Ibu tidak lihat Okta. Okta tidak masuk ya? Iya Bu. Terus Okta kemana pas tidak masuk tadi? Di rumah. Kenapa nggak masuk Okta? Lambat bangun tadi Bu, jadi terlambat ke sekolah. Nama lengkapnya Okta Hena kan? Betul Ibu. Jadi begini Okta. Ibu tuh dapat info dari gurunya Okta, di kelas, guru mata pelajaran kalau Okta itu jarang masuk ke kelas. Kenapa Okta? Kalau boleh Okta ceritakan, boleh. Biasanya Bu selamat bangun. Bangun. Jadi terlambat bangun, jadi terlambat juga ke sekolah. Itu kan terlambat bangun. Kalau malam Okta, kenapa bisa terlambat bangun? Malamnya Okta melakukan aktivitas apa sehingga terlambat bangun? Kadang belajar, kadang main game juga. Belajar, Kadang juga. game, kadang Oke. Kalau main game itu berapa jam dalam sehari? Tidak saya hitung ya Bu, cuma lama. Lama ya. Kalau dibandingkan belajar, Okta lebih lama mana? Belajar atau main Lebih game? lama main game sama keluar di rumah. Okta juga suka keluar rumah ya. Bagaimana dengan sekolahnya? Senang? Atau ada problem juga dengan guru-guru sehingga Okta malas masuk? Senang Bu, cuma biasa kayak bukan malas masuk, biasa saya malas masuk itu tidak karena malas, karena lambat. Tapi biasa juga kalau saya di sekolah kadang tidur juga karena pelajarannya tidak terlalu. Jadi Okta tuh tidak Ibu panggil ke sini karena apa? Apalagi kan ini sudah jam pulang sekolah. Okta tahu tidak kenapa Ibu panggil Okta ke mana? Kurang tahu juga Ibu. Tahu, jadi Ibu diminta sama wali kelasnya Okta untuk mencari tahu kenapa Okta sering bolos di kelas, sering jarang masuk kelas. Jadi kita mungkin bisa dibilang ini adalah konseling individu. Okta tahu kan konseling individu itu apa? Kurang tahu Ibu. Jadi konseling individu itu bantuan yang Ibu berikan, yang seusaha Ibu untuk membantu Okta memperbaiki mungkin kanun yang lebih jauh lebih baik, memperbaiki supaya Okta rajin masuk kelas gitu. Okta paham sampai sini? Paham. Nah, jadi Okta itu nggak perlu takut mau bicara apapun, semua itu boleh karena Ibu memegang 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana Okta bisa terbuka ke Ibu. Ibu akan menjaga rahasia Okta apapun yang terjadi di sini, dan Okta pun tetap bisa menjaga rahasia yang ada dalam sini, tidak disampaikan ke luar. Oke? Nah, asas yang kedua itu asas keterbukaan, di mana Okta diminta untuk terbuka ke Ibu supaya kita bisa menemukan titik terang dan permasalahannya Okta, bisa menemukan sumber masalahnya dari mana, dan alternatif solusinya. Oke? Nah, terakhir adalah sukarela, di mana Okta kesini itu tanpa ada paksaan. Jadi Okta kesini terpaksa tidak? Tidak juga Ibu. Tidak. Jadi Okta siap tidak untuk melakukan konseling ini bersama Ibu? Siap. Karena ini sudah jam pulang dan takutnya orang tuanya Okta mencari Okta, jadi kita mungkin batasi waktunya ya, antara 45 menit atau 60 menit. Okta pilih yang mana? 45 menit boleh. 45 menit, oke. Jadi sebelum kita mulai mungkin Ibu mau tanya sedikit tentang kehidupannya Okta dulu sebelum kita masuk ke permasalahan. Jadi bagaimana sosialisasinya Okta di kelas, di sekolah ini, apa Okta memiliki banyak teman di sekolah atau malah cenderung tidak? Kayaknya tidak terlalu banyak Ibu, tapi ada. Ada. Sistem pertemuannya Okta ke teman itu bagaimana? Sistem gimana maksudnya Ibu?
Karena kan banyak sekarang karena Okta malas masuk sekolah, jadi karena pengaruh teman. Apakah Okta memang bolos sekolah karena pengaruh teman atau bagaimana? Kalau soal itu kayaknya tidak Bu, karena saya tidak juga yang kayak temanku tidak sekolah saya tidak sekolah. Jadi kayak pure gara-gara ya lambat. Kalau dari orang tua Okta, kalau kuliah itu Okta dekat sama orang tua? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Dari segi mana yang Okta katakan tidak terlalu dekat kepada orang tua? Orang tua aku sibuk Ibu, jadi kayak pergi kerja. Jadi kalau saya pergi sekolah orang tua aku sudah pergi juga, pulang saya dari sekolah orang tua aku belum ada, saya tidur orang tua aku baru pulang. Jadi kayak tidak terlalu dekat. Okta punya pacar? Punya. Sekolah di sini juga atau? Enggak, beda sekolah. Beda sekolah. Oke. Nah, teman Okta kan sama dulu tuh karena bolos, karena sering terlambat, karena malas masuk, atau kadang sering ketiduran di kelasnya. Kalau dari perspektifnya Okta sendiri, kenapa bisa bolos, membolos, terlambat, atau bahkan tidur di kelas? Kalau bolos kayaknya tidak bolos sebenarnya Bu, karena saya cuma lambat gitu. Jadi saya tidak masuk memang karena saya masih di rumah, terus saya bangun sudah jam 7, jadi tidak mungkin saya paksakan ke sekolah dan nanti otomatis disuruh pulang juga, jadi saya cuma terlambat. Nah kadang juga saya ketiduran, iya memang ketiduran di kelas sering. Itu karena saya mengantuk Ibu, jadi ditambah saya mengantuk, terus guru yang membawa mata pelajaran juga saya tidak suka karena gaya pembawaannya saya tidak mengerti, jadi ya bikin malas mengikuti mata pelajaran. Tapi saya tetap masuk dalam kelas. Nah, betul. Okta katanya sering ketiduran. Berapa jam Okta tidur kalau malam? Tidur Okta berapa jam? Saya tidak hitung Bu. Dari jam berapa Okta tidak tahu. Bisa jadi bisa subuh atau bisa jam 1, jam 2 baru tidur. Kenapa Okta bisa selama itu tidur? Apa melakukan aktivitas lain di luar main game, sampai selalu tidur atau gimana? Biasanya saya keluar Ibu, jadi kayak lama di luar rumah, terus pas sampai di rumah saya tidak langsung tidur, saya biasa kerja tugas atau main game gitu. Kalau keluarnya Okta itu kemana? Dengan siapa? Kalau ibu boleh tahu? Dengan pacar saya. Oh, dengan pacar. Kalau boleh pacarnya Okta sekolah di mana? Di sekolah tetangga. Oh, yang SMA SMA 2 itu kan? Iya. Ah, seperti itu. Okta kalau lagi keluar sama pacarnya Okta itu kemana aja sampai lupa waktu pulang tengah malam? Orang tua tuh nggak cari Okta? Kita bebas sih Bu, mau keluar kemana pun, kayak tempat bermain, kita ke menongki. Kalau orang tua cara tidak, kayaknya tidak, karena orang tua itu pulang lama sekali. Kita biasa sudah di rumah baru orang tua balik. Gitu. Karena orang tua juga sudah kenal, jadi kayak oh iya silahkan. Pacarnya Okta juga termasuk sering terlambat di sekolah atau tidak? Saya kurang tahu deh, bakal dia sering terlambat atau tidak. Tapi Okta sering bertukar pikiran tidak? Tapi saya terlambat atau bertukar cerita ke pacarnya Okta tentang apa yang Okta alami di sekolah ke pacarnya Okta. Responnya pacarnya Okta bagaimana? Mungkin boleh Okta ceritakan? Dia kayak bilang nanti besok jangan lagi terlambat, terus kalau bisa ya dicepatkan saja mandi kayak gitu. Kalau ibu lihat dari raportnya Okta termasuk dari kelas 1 sampai kelas 2 itu nilainya cukup tinggi loh Kak. Tapi akhir-akhir ini kuliah semester ini kan turun. Okta tidak turun. Mungkin karena terlambat dari terlambat itu menurut Okta itu karena apa? Mungkin saya juga tidak terlalu memperhatikan pelajaran lagi kan di sekolah, mata pelajaran, karena kan dulu kayak anak-anak ambis gitu, tapi pas sudah kesini kayak saya kayaknya sudah
capek. Terus kan banyak juga guru-guru yang baru kan, itu kayak makin tidak suka dengan pembawaan gurunya juga, bikin malas. Jadi Okta menurut Okta itu nilainya Okta turun karena Okta merasa ada guru baru, jadi Okta belum bisa beradaptasi dengan gaya belajar yang Okta. Gaya belajar yang seperti apa yang Okta dari guru-guru? Kan dulu ada guru yang mata pelajaran yang kayak itu dia asik dan jadi kayak tidak monoton ke ibunya tuh, tapi ke kita juga. Terus dia pembawaannya itu asik, tidak memaksakan. Nah, kalau sebenarnya kayak terlalu dipaksakan begitu, nah saya tidak suka. Jadi aku dia. Oke. Ibu dapat informasi dari teman kita nih, katanya pacarnya Okta termasuk apa ya namanya prestasi di sekolahnya. Apakah jadi ibu agak sedikit penasaran ke Okta kenapa harusnya kan kalau contoh ya kalau kita bisa menang pintar terus juga kita ikut pintar lalu itu pun dengan pertemanan pacarnya Okta tidak tahu nilainya Okta turun atau bagaimana? Sebenarnya tahu Bu, pasti dia juga turun gitu, karena kan kita pacarnya sudah lama dari SMP. Oh dari SMP? Iya. Oh begini, Okta bisa lebih ceritakan lebih sedikit detail mungkin ke ibu. Kita pacaran itu dari SMP, guru SMP itu tuh SMP bergengsi. Nah, saya sama dia sekelas lalu Ibu, sekelas. Terus dia peringkat satunya, saya peringkat duanya. Jadi kita itu dari SMP sudah kayak ya nilainya memang sudah terjaga gitu ya. Baru SMP kita juga SMP yang memang ketat pelajarannya, jadi kayak dia juara satunya sih juara duanya gitu. Nah kayak kita kayak anak biasa yang kayak pacaran belajar, tapi tetap tidak pernah turun lapornya. Jadi kayak kita saingan tapi kita pacaran juga, beda kayak teman tapi saingan. Jadi pacarannya Okta dulu tuh maksudnya terus kenapa tiba-tiba Okta sama pacar itu berbeda sekolah? Karena sebenarnya dia maunya saya satu sekolah dengan dia Bu, cuma saya tidak mau gitu. Karena saya tidak tertarik dengan sekolah yang dia masuki, walaupun sekolahnya sama sekolahku memang dua-duanya bergengsi, dan dua sekolahku dan sekolahnya kan sekarang itu memang lagi saingan gitu Bu, dalam ajang olimpiade. Nah dia maunya saya ke sekolahnya dulu, tapi saya tidak mau, saya memilih sekolah ini karena lebih suka sekolah ini dibandingkan sekolah yang sebelah. Bukan berarti sekolahnya tidak bagus, tapi tidak tertarik Ibu. Jadi kayak mending pisah. Dia sebenarnya agak marah, cuma saya tidak di situ minatku gitu. Kalau hubungannya Okta dengan pacarnya sekarang itu bagaimana? Ya baik-baik jadi Tidak ada problem karena beda sekolah sehingga tidak ada problem atau memang tidak ada problem sehingga ada, pasti ada. problem seperti apa yang Okta alami dengan pacarnya? Lebih ke problem kayak posesifnya pacarku tuh melebihi dari waktu kami sama-sama gitu. Jadi kayak lebih posesif, terus lebih kayak suka marah-marah, suka larang-larang, jadi kayak membatasi itu ruang gerak saya gitu. Posesif seperti apa yang pacarnya Okta tunjukkan ke Okta? Kayak saya tidak boleh bicara dengan lawan jenis Bu. Itu kalau dia tahu dia bisa mengamuk gitu, bisa marah-marah hebat. Memarahin dia tunjukkan ketika Okta ketahuan nih ngobrol dengan lawan jenisnya Okta itu bagaimana? Dulu pernah sempat kan namanya kerja kelompok kan, tidak mungkin tidak ada kerja kelompok. Nah itu kan pasti saya pernah kerja kelompok dengan teman laki-laki. Nah dia marah, dia bilang aku tidak punya teman kelompok lain Kak, kenapa harus dengan cowok bla 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 bla. Terus saya bilang tidak bisa, ini kan sudah dipilih sama guru. Dibilang kok tidak bisa, suruh guru minta aku sama cewek saja. Saya kayak kita berdebat gitu Ibu. Jadi kayak dia marah-marah, dia maki-maki, dia bilang bahasa kotor, dia bilang aku saja yang terlalu gatal begitu, makanya aku mau sama cowok, tidak bisa sama satu laki-laki saja. Jadi
kayak dibilang-bilang begitu. Ya itu apa yang aku rasakan. Eh, Responnya apa ketika diberi perlakuan seperti itu? Apakah kita pernah memberikan pengertian kepada ternyata kalau ini hanya sekedar kerja kelompok, tidak ada hubungan ke dia atau tidak ada perusahaan kedua? Sebenarnya sudah lama sih Bu, maksudnya kayak saya paham juga kan karena kami beda sekolah. Nah awal-awalnya kan itu bukan hanya saat ini, tapi itu sudah dari saya kelas 1, dari semenjak kami pindah sekolah itu memang sudah ditunjukkan, dia sudah menunjukkan bahwa dia begini. Cuma kayak awal-awal kayak saya maklumi, oh mungkin karena adaptasi karena beda sekolah, jadi kayak lebih cemas saja, sudah mencemaskan saya saja. Ternyata makin kesini makin kayak kayaknya tidak sekedar cemas, tapi kayak lebih menekan saya untuk tidak tahu dunia luar kayaknya. Jadi kayak semata-mata harus hanya dengan dia gitu. Jadi saya sempat bicara kayak kita ini beda sekolah dan kok bimbel saya bimbel gitu ya. Jadi kayak kok sekolah saya sekolah gitu. Jadi saya mau kita begini, kita saling percaya saja. Kok sudah dikenal orang tua aku dan terus kok juga kita sudah lama-lama sudah dari SMP. Jadi kok masih apa yang kok kayak saya sudah bilang apa yang kau ragukan dari saya sini, semua saya kasih password sosmedku sama kau sampai WA aku ibu tidak ada laki-laki, itu karena saya tidak mau dan kau berpikir aneh-aneh, tapi tetap ibu dia kayak aku selalu begini, jadi kayak tidak ada ujungnya kalau bilang sama dia itu tidak akan ada akhir. Tapi menurut Okta, hubungan Okta ini masuk kategori relationship, toxic relationship atau good relationship? Saya juga bingung sebenarnya Bu, ini pacaran ini masih kategori pacaran yang baik atau yang sudah tidak baik gitu. Karena satu sisi saya sayang sekali dia, tapi satu sisi saya capek dan Bu dikasih begini terus gitu. Jadi kayak saya bingung ini apa sebenarnya gitu, saya gimana sebenarnya. Okta tadi sempat singgung tentang bahwa orang tua Okta tahu tentang pacarnya Okta. Nah, ibu boleh tahu nggak responnya orang tua Okta setelah tahu Okta diperlakukan seperti itu dengan pacar? Saya tidak pernah cerita ke orang tua kalau pacarku ini begini, karena orang tua saya itu tahu bahwa pacar saya ini anak baik-baik, anak pintar, anak yang berpendidikan, terus anak yang sopan. Jadi kayak orang tua tidak tahu kalau ternyata anaknya diperlakukan begini sama pacarnya. Dan bahkan orang tuaku juga menitipkan saya ke pacarku tersebut karena kan orang tuaku sering lambat pulang, terus kayak sering tidak pulang juga. Jadi kayak dia adalah orang kepercayaan orang tuaku. Jadi kayak saya tidak mungkin akan bilang mama kayaknya dia begini sama saya, pasti akan dibilang itu saya yang terlalu overthinking kayak tidak itu saya yang terlalu berlebihan. Jadi kayak jadinya saya malah yang kayak nanti dibilang kayak terlalu berlebihan, terlalu memikirkan hal-hal yang kayak tidak jadi gitu. Kalau perlakuan yang paling bisa dibilang terlalu jahat ke Okta tuh seperti apa? Kalau yang paling jahat itu ibu yang pas kita kan keluar ya kan, terus saya mau pergi, kita perginya sama dia, tapi saya ada janjian kerja kelompok sama temanku. Karena kan ada teman kelasku yang memang dia tidak suka cowok, nah sering dia jadikan bahan tuduhan bahwa saya itu selingkuh dengan dia. Nah sempat pada saat itu saya mau kerja kelompok sama temanku ini, terus dia tidak kasih, dia bilang aku bohong pasti kau mau pergi dengan dia, aku mau keluar dengan dia. Jadi kayak dia tuduh-tuduh itu terus ibu. Nah jadi kayak saya sudah bilang tidak sampai kita berdebat. Nah itu posisinya di pinggir jalan, kita berdebat. Nah jadi kayak dia tidak percaya. Biasa dia suruh telepon teman cewekku, saya telepon teman cewekku, saya bilang kayak coba kasih tahu dulu kok kita ini kerja kelompok. Kan posisinya kami kerja kelompok itu 5 orang, jadi kayak memang ada cowok satu dia, tapi bukan saya yang pilih, kayak teman-temanku yang ngajak gitu. Jadi kayak hampir kayak kita berdebat di pinggir jalan gitu, dilihat-lihat sama orang, terus sampai kayak sudah mau main fisik, ya kayak posisinya di situ malu, terus takut. Dan ujung-ujungnya saya batalkan kerja kelompok itu.
pas pacarnya Okta mengatakan hal seperti itu yang sampai memukul, sampai mau banget ke Okta, pacarnya Okta setelah ngomong itu minta maaf atau tetap tidak ada rasa bersalah? Okta yang juga minta maaf ke pacarnya Okta. Dia kayak tuh apa, dia awalnya kayak ya sudah cuek gitu, tapi saya kayak marah-marah lagi sih, bilang kok begini sekali dengan saya kurang apa, karena saya ini sudah banyak salah lakukan sama kau, saya sudah batasi semua pertemananku, sampai saya dimusuhi orang cuma gara dibilang saya sombong, tapi kok kayak kasih begini terus saya sampai kapan gitu. Terus kayak tiba-tiba dia langsung berubah dari yang mukanya yang kayak marah, tiba-tiba langsung kayak sampai nangis-nangis minta maaf. Kalau perlakuan Okta ke pacar itu seperti apa? Saya kayak biasa saja, maksudnya kayak saya tahu saya sudah punya pacar, saya pasti akan jaga jarak juga sama laki-laki. Jadi kayak, kok pacarku ya sudah, berarti saya akan hargai kau, apalagi kita sudah lama. Okta tidak ada juga yang melarang pacarnya Okta untuk jangan dekat-dekat sama cewek, karena kan pacarnya Okta melarang Okta untuk dekat sama cowok jenis. Nah, Okta juga ada 3 perlawanan yang kayak beda, saya tidak dekat ke cowok, tapi kamu juga tidak boleh dekat sama cewek. Ada seperti itu? Saya tidak pernah ibu, karena saya tidak suka, saya bukan tipe kayak kok harus begini, kok seperti, saya tidak seperti itu ibu, karena saya percaya gitu, walaupun ya saya juga tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Okta bilang tadi Okta dilarang bergaul sama lawan jenis. Okta kan lagi ada di posisi jadi wakil ketua OSIS nih. Nah, kalau ada mengadakan rapat otomatis kan OSIS ibu yang ibu tahu OSISnya kita itu kan kebanyakan cowok dibandingkan cewek. Jadi ketika Okta masuk ke rapat, pacarnya Okta tahu atau bagaimana? Tahu ibu. Responnya pas melakukan rapat bersama teman-teman cowok yang notabene adalah OSIS juga, apalagi kan ketua OSISnya kita cowoknya juga. Itu bagaimana? Ya seperti dia sih, dia akan marah. Dia bilang kok rapat-rapat terus, padahal biasa saya sering bolos rapat cuma gara dia, jadi kayak itu akan jadi perdebatan terus ibu. Dulu pacaran waktu juga seperti itu? Waktu SMP tidak. Tapi SMP itu kayak baik gitu hubungannya, jadi kayak kita kan satu tempat les, jadi kayak ayo kita les, kita begini. Jadi dulu itu kayak tidak ada kau begini aku berselingkuh kau begini, tidak ada ibu. Jadi kayak ya, biasa seperti orang bahagia, cuma terlepas dari kita sudah lulus itu sudah mulai muncul bahwa perkataan kok selingkuh, kok ini gatal, kok ini memang nanggung, kok ini nakal. Jadi kayak saya kayak awal-awal saya maklumi ibu, saya bilang kok mungkin perkara kita beda sekolah kayaknya jadi wajar, tapi makin kesini kayak ini tidak wajar sudah, kayak saya pikir ini tidak wajar sudah, tapi saya tidak bisa lepas dari dia ibu. Ibu paham sampai sejauh ini, ibu paham apa yang kamu rasakan, apa yang pemasaran rasakan juga, ibu paham. Jadi ibu sedikit menyimpulkan dulu dari obrolan kita tadi. Okta mengatakan Okta terlambat itu faktor terbesarnya adalah karena terlambat bangun. Terlambat bangun itu karena lagi jalan sama teman, sehingga lagi jalan sama pacar sehingga lambat pulang dan terlambat tidur gitu. Nah, hubungannya Okta dengan pacarnya Okta termasuk ke dalam kategori toksik, kalau bisa dikatakan seperti itu. Tapi Okta belum bisa mengatakan itu adalah toksik, gitu kan? Terus per sosialisasinya Okta di lingkungan sekolah masih semakin hari semakin merasa menjadilah di dalam sebuah sangkar. Artinya Okta masih terbatas dengan pergaulan dan sekolah, makin menipis temannya. Okta pernah tidak, kalau gue boleh tanya lagi, Okta pernah tidak mendiskusikan ke pacarnya Okta dengan hal apa yang membuat pacarnya Okta itu ragu Okta? Sudah ibu, karena kan dulu waktu kelas 2 sudah mulai pelajaran kan, saya sempat dapat dia chatan sama cewek. Kayak
selingkuh sih, bisa jatuhnya selingkuh tapi tidak pacaran gitu, kayak dekat gitu dengan cewek itu saya dapat. Terus udah saya kayak sis, kayak saya kok tuh terus selingkuh, ternyata kau yang selingkuh. Jadi kayak kita debat besar sampai kita sampai adu argumen, dia bilang tidak itu cuma temanku, ini cuma itu. Jadi kayak kok beralasan seperti itu bisa, tapi ketika saya pure memang tidak ada apa-apa, kok tuduh saya seakan-akan saya itu sudah selingkuh. Kita berdebat ibu sampai saya minta putus gitu, tapi dia tidak mau dikalah dan tidak mau disalahkan, dan dia malah mengancam, dia bilang kalau saya kasih putus dia bakal lapor ke mamaku, bilang bahwa saya pergi dengan laki-laki lain. Jadi kayak dia malah balik mengancam saya gitu. Jadi dia coba lagi yakinkan saya dengan kalimat yang baik, dengan tutur bahasa yang baik. Jadi dia bilang kayak dia itu cuma teman bermain, kayak tidak mungkin saya suka dia karena saya sama kau suka. Jadi kayak oh iya, dimaafkan lagi, lanjut lagi ya. Jadi saya merasa bahwa tidak adil, dan kok bisa, kenapa saya tidak bisa. Jadi karena faktor itu dari faktor kalau misalnya Okta pernah mencuri atau mendapatkan mengetahui kalau dia itu selingkuh, perlakuan Okta ke dia tetap berubah atau tetap sama? Kalau saya rasa berubah sih, itu saya lebih kayak sudah cuek saja, terserah mau lakukan apa, yang penting saya tidak dapat langsung. Okta pernah kepikiran tidak untuk melarang pacarnya Okta nih untuk kamu juga jangan deh dekat sama cewek yang lain selain saya, selain orang tua kamu. Sudah sih Bu, kan awal-awal kita bisa sekolah pas SMA kan sudah janji bahwa memang kita tidak akan mengkhianati satu sama lain. Jadi kayak silahkan, saya sampai bilang silahkan kalau memang mau dekat dengan teman cewekmu silahkan, tapi ingat ada batasnya, karena aku tidak sendiri lagi gitu. Dan saya pun seperti itu, kalau saya mau dekat dengan teman cowokku ya saya akan ingat kau dan saya akan sebatasnya gitu. Ibu sejauh ini ibu bisa menangkap faktor penyebabnya Okta sehingga prestasinya menurun, faktor Okta kenapa bisa sering terlambat ke sekolah, faktor juga faktor tidur di kelas, karena memang faktor kunci permasalahannya adalah Okta mengalami toxic relationship, karena Okta merasa dikekang sama pacar atau merasa posesif, tapi kembali lagi ke diri Okta merasa tidak ini itu hubungan ini masuk ke toxic atau tidak? Kalau dari penjelasan Ibu, saya rasa iya, karena saya sudah tidak ada kebebasan begitu. Jadi kayak sekarang kan masih ada bimbel Bu. Iya. Dia juga bimbel, saya juga bimbel. Dan bimbelnya kami tuh di tempat yang sama, karena dia tidak mau bimbel yang berbeda. Jadi kita bimbel yang sama. Nah kayak pulang dari sekolah dijemput, dan dia dijemput. Jadi pulang dari sekolah dijemput bimbel, pulang dari bimbel sama dia. Terus kayak tidak boleh ada apapun. Jadi yang itu kayak setelah pulang dari dia, saya mulai kayak berpikir mau begini terus, mau itu yang buat saya kayak berpikir terus, dan itu yang bikin saya lambat tidur. Saya harus begini terus, mau tersakiti terus. Jadi kayak saya bingung saya harus bagaimana, tapi satu sisi saya tidak bisa tinggalkan dia. Jadi kayak kita masih pikir belajar, cuma lebih banyak karena dia posesif dan kita beda sekolah, jadi waktunya kita itu lebih tersita ke lebih banyak marah-marahnya daripada kita harus belajar itu. Kalau ditanya sayang nih, apa sayang? Saya bingung sih Bu, saya ini masih sayang atau saya bertahan hanya karena saya takut. Begini, ibu kasih waktu untuk 1 menit untuk Okta berpikir apakah saya ini benar-benar pure sayang ke pacarnya Okta sehingga hubungan ini bisa lanjut, atau hanya karena sebuah ketakutan. Ibu kasih waktu berpikir ke Okta, ibu mungkin tinggal sebentar, 1 menit, jadi Okta bisa berpikir lebih jernih lagi apakah saya ini benar-benar sayang ke pacar saya atau benar-benar hanya sebuah rasa ketakutan. Oke, jadi tinggal sebentar ya. Silakan berpikir selama 10 menit ya Okta. Iya.
Nah, bagaimana Okta sudah berpikir masalah ini? Gimana? Apa yang Okta dapatkan setelah mengenal sama ini? Yang saya dapatkan atau yang saya pikirkan adalah saya rasa saya menjalani hubungan yang salah, tapi orangnya sebenarnya sudah tepat, cuma karena situasinya kami yang sekarang membuat kami itu ada dalam hubungan yang tidak seharusnya seperti ini. Betul sekali yang Okta bilang. Pacarnya Okta tidak salah juga dalam sebuah tindakan, tapi salah melakukan perilaku begitu. Dia berperilaku itu karena sebuah situasi yang salah. Begitupun Okta tidak tahu karakter seperti apa karena Okta berada dalam posisi dan situasi yang sangat-sangat salah. Okay. Nah, ibu memiliki dua opsi pilihan nih untuk menyelesaikan dulu permasalahan tersebut Okta sebelum kita menyelesaikan masalah bolosnya Okta atau tentang perilaku lainnya. Jadi opsi permasalahan yang ibu berikan kepada Okta itu pertama putuskan pacarnya atau pertahankan. Kenapa ibu bilang itu? Dari opsi pertama, dari Okta yang sudah merenung, ibu bisa menangkap Okta itu masih ada rasa sayang sama pacarnya Okta. Okta menjalin hubungan ini bukan karena rasa takut, tapi malah pure karena rasa sayangnya Okta ke pacarnya Okta. Yang kedua adalah karena semakin jauh Okta melangkah, semakin jauh Okta melanjutkan hubungan ini, maka semakin tidak sehat pula hubungan ini. Okta harus memulai ulang hubungan ini dari nol lagi, ya hubungan itu menjadi sehat kembali. Karena sesuatu contoh ibu kasih contoh, kita harus utuh terus dipecahkan itu tidak bisa menilai lagi, kecuali kita memilih baru itu dengan hubungan yang sudah rusak tidak akan bisa kembali lagi kecuali kita memang memulai dari nol, mengetahui kesalahan itu di mana gitu. Nah, opsi yang ini bukan sekedar opsi, tapi ini ibu berharap sekali Okta mau lebih terbuka lagi kepada tuanya Okta. Okta menceritakan segala hal kepada orang tua mengenai hubungannya Okta, mengenai permasalahan di sekolah, entah itu karena bolos, entah itu pergaulan di kelas, atau pergaulan dengan teman, atau bahkan dengan Oke, baik gitu. Terus yang ketiga adalah mungkin Okta bisa jauh lebih terbuka teman-teman saran, karena saya rasa yang memiliki permasalahan tentang toxic relationship di sekolah ini bukan yang kata Okta. Jadi mungkin Okta bisa mencari temannya Okta yang sesama toxic atau ada yang healthy relationship. Jadi Okta bisa berpikiran pikiran bagaimana caranya Okta supaya bisa keluar dari masalah ini. Baik ibu tidak bisa memberikan saran yang Okta harus putus gitu, tidak, karena ibu tahu Okta posisinya seperti apa. Jadi ibu meminta kepada Okta untuk memikirkan opsi itu memutuskan dan tidak, karena setiap keputusan yang ambil memiliki risiko yang tinggi. Sejauh yang kita obrolkan, ada yang masih ingin Okta ungkapkan? Sudah tidak. Tidak.
Mungkin sebelum kita akhiri, Ibu mau sedikit memiliki oleh-oleh untuk Okta. Ini ada komitmen yang Okta akan buat. Jadi minggu depan kita akan mengadakan pertemuan lagi untuk melihat apa komitmen yang Okta tulis di kertas ini bisa terlaksana. Boleh Kak? Boleh. Ini sebentar ya, Ibu ambil, Anda takut dulu. Ini lihat. Sudah Okta? Sudah. Komitmen yang cukup bagus ya. Jadi mungkin kita melihat dari komitmen yang kita buat hari ini, kita akan lihat hasilnya minggu depan. Apakah ada progres dari apa yang ambil dengan solusi yang kita berikan, itu bisa aplikasikan atau tidak dipakai. Kalau memang tidak bisa diaplikasikan dan jadi hasil, mungkin kita bisa mencari opsi lain untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, karena sudah mau 45 menit dan ini sudah mau jam 3 sore, kita juga harus pulang. Takutnya orang yang kita cari. Jadi sejauh ini masih ada yang ingin Okta ingin keluarkan ke Ibu atau tidak? Sudah tidak Ibu, karena dia sudah menanyakan saya gimana, jadi sudah tidak ada. Ya tidak. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Semoga keluar dari ruangan ini Okta bisa berpikir lebih positif, bisa masalah cepat selesai, dan Okta menjadi Okta yang dulu yang Ibu kenal, yang berprestasi, membanggakan sekolah, mengharumkan nama sekolah. Oke? Mau Ibu antar berapa? Boleh. Oke, hati-hati ya Okta. Ibu, terima kasih Semoga banyak. kamu bisa lebih baik lagi. Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Kak. Pamit. Kita